Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Saya adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana saya mengambil jurusan atau program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu membuat automation pada fitur login, forgot password, menu dashboard bagian directory pada website Orange HRM Demo dengan menggunakan format POM dan intercept. Hasil dari script code yang saya kerjakan dimasukkan ke GitHub dengan link adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk memastikan fitur-fitur login, forgot password, menu dashboard bagian direktori ini dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi, yaitu baik secara fungsional maupun user experience atau baik secara UI UX. Lalu untuk penggunaan POM atau Page Object Model ini adalah supaya membuat script ini menjadi lebih rapi, lebih modular, dan lebih mudah untuk di-maintenance. Kemudian untuk penggunaan intercept adalah untuk memastikan bahwa tes menunggu respons atau respon code sehingga hasil tes tersebut lebih stabil. Untuk pengerjaan proyek akhir ini, saya menggunakan tools, yaitu untuk menulis script code-nya, saya menggunakan Visual Studio. Lalu kemudian automation testing yang saya gunakan adalah Cypress. Sebelum masuk ke script code saya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai test case dan demo Orange HRM untuk gambaran dan untuk perbandingan apakah tes script saya berhasil atau tidak. Script tes saya berhasil atau tidak. Nah, pada test case ini, di sini ada 14 test case, di mana tes login ini ada 7 test case, lalu tes reset password itu ada 2, logout 1, dan test case directory dashboard ini ada 4. Nah, yang pertama ada tes login dengan kategori positive case, di mana test case ini bernama login with valid credential, yaitu user bisa login dengan username dan password yang valid. Kemudian ada negative test case, yaitu invalid username, di mana user tidak bisa login dengan username yang salah. Dan begitupun sebaliknya, yaitu invalid password, yaitu login dengan password yang salah. Kemudian ada invalid username dan password, yaitu user tidak bisa login dengan username dan password yang salah. Selanjutnya ada M3 kredensial, artinya adalah user tidak bisa login tanpa mengisi username dan password. Selanjutnya ada empty username only adalah mengosongkan bagian username, kalau empty password only mengosongkan bagian password. Kemudian ada test case reset password yang berisi forgot password with valid username, yaitu user bisa reset password dengan valid username. Kemudian ada klik cancel on reset password page. Test case ini berfungsi untuk menguji fungsionalitas button cancel pada bagian halaman reset password. Lalu selanjutnya ada test case logout, yaitu logout verification untuk memverifikasi apakah user bisa logout setelah login berhasil. Selanjutnya untuk test case bagian dashboard directory ini ada 4. Yang pertama adalah search employee by name, di mana user dapat mencari employee dengan mengetikkan nama employee-nya. Kemudian ada filter employee by job title dan by location, yaitu user dapat mencari employee dengan memilih nama kerjanya ataupun location-nya. Lalu yang terakhir adalah reset directory dashboard, yang artinya adalah user bisa klik reset di directory bus dashboard. Ini adalah menguji fungsionalitas bagian button reset. Lalu selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan terlebih dahulu website Orange HRM untuk perbandingan mengenai hasil tes case saya. Yang pertama-tama saya ingin demo mengenai forgot your password. Di sini untuk forgot password ada ada teks bertuliskan forgot your password di bawah button klik login. Nah, maka akan diarahkan atau dinavigasikan ke halaman reset password. Di sini ada button cancel dan reset password. Nah, untuk resetnya adalah memasukkan username yang valid, yaitu admin, kemudian klik reset password, maka hasilnya adalah akan memunculkan pesan reset password link send success.
Lalu selanjutnya adalah cancel apabila user tidak jadi ingin mereset password, apakah berfungsi, maka diklik cancel. Nah, kembali lagi ke halaman login. Lalu kemudian klik login dengan username dan password yang valid. Nah, maka akan diarahkan ke halaman directory. Nah, misalnya kita klik saja di sini, contohnya employee name adalah Rebecca. Nah, kemudian kita tunggu sebentar, karena ini aplikasi demo, jadi mungkin kadang ada data yang berubah. Nah, ini ada data Rebecca Harmony, kita klik saja, kemudian kita klik search. Nah, di sini ada user atau employee dengan nama Rebecca Harmony. Selanjutnya adalah job title. Di sini saya contohnya ingin mencari HR manager. Nah, di sini ada hasilnya, ada employee yang bekerja sebagai HR manager bernama Husi Mandi. Selanjutnya adalah filter employee by location. Di sini saya contohnya memilih Texas R&D. Kemudian akan muncul employee yang berlokasi di Texas R&D, yaitu ada Husimandi dan Rebecca Harmony. Selanjutnya adalah reset. Di sini saya mencoba fungsionalitas tombol reset dan hasilnya berhasil, yaitu memunculkan kembali semua employee tanpa filter name, job title, dan location. Oke, langsung saja ke script code yang telah saya buat. Nah, di sini ada di folder Cypress ini terdapat end-to-end, features, dan page. Di mana yaitu page itu adalah POM-nya sendiri, yaitu page object model. Nah, POM ini berisi semua aksi di halaman tertentu, misalnya di halaman directory, halaman login, dan halaman logout. Contohnya kita buka yang bagian directory, directory login page dulu. Nah, di login page ini ada kelas login page dengan nama visit, yaitu yang berfungsi untuk mengunjungi atau membuka URL HTTP Open Source Demo Orange HRM. Lalu ada fill username. Di sini yang berfungsi untuk mengisi username. Dengan username di sini ada selektornya, yaitu input nama username dan type username. Kemudian ada fill password, mengisi password. Lalu klik login, lalu get error message. Get error message ini untuk test case negatif, yaitu apabila user tidak mengisi salah satu, misalnya password atau username atau keduanya, maka akan muncul get error message. Ya, tidak mengisi, maksudnya mengisi username dengan salah. Lalu untuk yang get required message itu untuk yang apabila tidak mengisi salah satu username atau password atau keduanya, maka akan muncul get required message, yaitu pesan required. Selanjutnya mengklik forgot password, ini untuk test case forgot password. Di sini ada klik text forgot your password. Lalu type reset username, ini untuk mengisi username di halaman reset password. Nah, kemudian ada klik reset submit, yaitu untuk mengsubmit atau mengreset password. Lalu terakhir adalah klik cancel reset, yaitu untuk mengeklik button cancel tadi di halaman reset password. Nah, untuk yang logout page ini aksinya yaitu yang pertama adalah membuka halaman login page Orange HRM, membuka halaman ia, lalu mengisi username, mengisi password, lalu klik login, lalu klik user dropdown untuk logout, kemudian klik text logout di item dropdown tersebut. Lalu untuk yang directory page ini ada 4 aksi. Yang pertama sebelum melakukan aksinya adalah kita diarahkan ke menu directory terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada type employee name.
Type employee name ini berfungsi untuk mengisi atau menginput employee name. Nah, timeout 1000 ini adalah untuk yang tadi menunggu nama, misalnya tadi saya mengetik Rebecca, nah itu untuk menunggu hasil ada berapa nama yang berawalan dengan atau yang berunsur nama Rebecca. Lalu kemudian saya memilih yang berunsur nama Rebecca Harmony. Nah, ini harus terlihat, should be visible, itu harus terlihat. Selanjutnya untuk select job title dan select location, kenapa ini X 0 dan 1? Karena di sini sama-sama menggunakan selektor selektor XD select text sehingga di inisialisasi 0 dan 1. Nah, di sini sama seperti apa namanya di atasnya, yaitu harus be visible, yaitu ketika kita mengeklik drop down-nya harus terlihat, lalu kemudian kita memilih salah satu job title-nya, misalnya QA Engineer, lalu untuk location-nya Texas R&D. Lalu setelah itu klik research. Nah, untuk klik reset itu yang pertama adalah button tab reset, yaitu untuk mengeklik reset kemudian harus menampilkan kontainer yang ada di halaman directory password, halaman directory dashboard. Nah, selanjutnya untuk folder Victor ini berisi data login dan directory data. Nah, data login ini berfungsi untuk test case nantinya, untuk memasukkan data. Nah, misalnya di data login ini ada data login valid user, yaitu username dan passwordnya benar. Lalu invalid password itu passwordnya yang salah, invalid username itu username yang salah. Kemudian invalid username password itu dua-duanya salah. Kemudian invalid empty, yaitu username dan passwordnya kosong. Kemudian empty password itu passwordnya yang kosong, dan empty username itu username-nya yang kosong. Nah, untuk directory data ini berisi employee name. Nah, di sini itu berfungsi untuk kita mengetik Rebecca untuk memunculkan form atau pilihan yang ada unsur nama Rebecca-nya. Lalu di end-to-end ini adalah berisi test case atau test pack yang akan kita uji nanti, yang akan kita testing, yaitu ada dua, yaitu dashboard dan login. Nah, di sini login ada tiga file, yaitu login, logout, dan forgot password. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai login dulu. Nah, di sini ada beberapa test case login. Ada test case login with valid credential, yaitu login dengan valid credential. Nah, di sini perintahnya yaitu, di sini kita sebelum melakukan test case, kita mengimport login page pada POM page tadi dengan nama file login page. Kemudian ada login data untuk data pada Victors tadi, yaitu data login untuk memasukkan data login kita ke dalam test page ini. Nah, kemudian sebelumnya kita mendeskripsikan dulu kita testing bagian atau fitur apa, yaitu login fitur Orange HRM. Nah, sebelum memulai aksi, yaitu kita lakukan before edge. Before edge itu adalah mendefinisikan nama fitur yang sedang diuji atau semua test case login diletakkan di sini atau dijalankan sebelum tiap test case. Nah, di sini misalkan sebelum test case itu saya mengunjungi login page. Nah, login page bagian visit. Nah, visit itu tadi yaitu adalah URL dari halaman login pada Orange HRM demo. Nah, ini untuk get message-nya, intercept. Nah, setelah itu kita melakukan test case. Nah, untuk saya intercept ini untuk merequest API yang dilakukan saat login. Nah, saat login itu kita melakukan get atau mengambil data dari login, mengambil data login. Kemudian kita melakukan test case. Yang pertama ada test case login with credential dengan aksi yang pertama adalah fill username terlebih dahulu dengan valid user, fill password terlebih dahulu dengan valid user password, lalu kemudian klik login atau klik button loginnya. Nah, kemudian kita tunggu responnya terlebih dahulu dan respon status code-nya harus 200. Nah, setelah kita mengeklik login seharusnya adalah di halaman dashboard. Nah, selanjutnya ada TC login 02 atau invalid username. Nah,
TC login 02 invalid username ini berisi perintah yaitu fill username dengan invalid username dan untuk passwordnya juga dengan data invalid username. Kita lihat kembali dan di data invalid username itu berisi username-nya benar tapi passwordnya yang salah. Nah, kemudian kita klik login. Kemudian kita menunggu responnya. Nah, setelah itu seharusnya karena ini passwordnya salah, harusnya mendapatkan get error message. Get error message itu untuk mengetahui bahwa login ini tidak berhasil dan melihat ada error message-nya seperti invalid credential. Lalu kemudian ada TC login 03 yaitu invalid password. Sama seperti invalid username, cuman bedanya adalah di bagian passwordnya lalu status lalu langkah selanjutnya ada login page get error message sama ini juga sama. Nah, untuk yang empty credential ini error message-nya yaitu get required message di mana nanti adalah ada perintah untuk required apabila tidak mengisi salah satu kolom seperti contohnya username atau password atau keduanya. Nah, kemudian kita ke bagian logout. Nah, di logout ini kita mengimport data logout page atau POM dari logout. Tadi yang saya jelaskan yaitu aksi yang dilakukan saat logout. Nah, untuk itu kita yang pertama kali lakukan adalah test case-nya yang pertama, melakukan intercept saat login, yaitu seharusnya awal login itu kita berada di halaman login. Di halaman login, kemudian intercept saat redirect logout. Itu seharusnya kita kembali ke halaman login. Ini masuk ke halaman dashboard employee action summary. Untuk yang kedua adalah setelah kita mengklik logout, itu seharusnya kita kembali ke halaman out login atau halaman login. Nah, untuk step loginnya itu yang pertama adalah visit dulu. Visit ini yaitu yang tadi ada pada data login, ada pada maksudnya saya ada pada logout page yaitu visit ke halaman login ini, login page. Kemudian mengisi username dengan valid user, mengisi password dengan valid user juga. Lalu kemudian kita klik login, menunggu validasi login berhasil, lalu ke halaman dashboard. Setelah itu kita mengklik dropdown atau user dropdown. Setelah itu klik logout. Nah, kita tunggu juga untuk validasi logout berhasil, kemudian kita kembali ke halaman login. Selanjutnya untuk forgot password. Untuk forgot password ini sama seperti bagian login login page ini yaitu menginput data login page dan data login data. Kita mendeskripsikan dulu. Mendeskripsikan ini untuk mendefinisikan nama fitur yang sedang diuji. Nah, untuk before edge ini adalah untuk melakukan aksi sebelum test case dimulai. Nah, before edge di login ini sama seperti bagian login page, yaitu kita mengintercept dulu untuk mendapatkan API, kemudian kita melakukan login page visit, yaitu berada di halaman login. Test case pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama ada test case forget password with valid username. Di sini yang kita lakukan yaitu memanggil login page, kemudian mengeklik forget password, kemudian kita seharusnya atau action yang seharusnya dilakukan oleh setelah melakukan klik forgot password adalah masuk ke halaman request password reset code. Lalu selanjutnya kita mengetik username dengan valid user, kemudian kita klik reset submit, lalu adalah yang hal terakhir atau tampilan terakhir adalah kita ke orange card container atau di bagian halaman pesan reset password link send success. Nah, selanjutnya di test case forget password terakhir adalah validasi fungsionalitas button cancel on reset password page. Nah, untuk aksi yang dilakukan yang pertama adalah mengklik forget password, kemudian kita harus masuk ke request password reset code. Setelah itu kita klik cancel reset dan kemudian kita kembali ke halaman login. Nah, itu saja dan yang terakhir adalah directory dashboard. Di directory dashboard ini kita
melakukan 4 import ya, karena kita sebelum melakukan tes case ini, kita harus login terlebih dahulu, sehingga kita harus memanggil login page pada apa namanya home page ini untuk melakukan aksi login, kemudian directory page ini untuk mengimport data directory page atau mengimport aksi yang akan kita lakukan di directory. Kemudian login data ini untuk kita mengambil data login agar bisa login. Kemudian yang terakhir adalah directory data ini untuk menginput data yang ada di directory data tadi, yaitu mengemploy by name. Nah, sebelum dilakukan test case pada halaman directory dashboard ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Kita harus berada di halaman login, kemudian melakukan pengisian username, pengisian password, kemudian klik login, lalu melakukan intercept API directory sebelum masuk dashboard, yaitu di sini. Kemudian kita pilih bagian menu directory di sidebar menu, lalu seharusnya kita berada di menu dashboard directory, kemudian kita menunggu API directory lagi, dan kita sudah berada di menu directory. Lalu kita melakukan test case. Nah, test case yang pertama yaitu search employee by name. Nah, di bagian ini yang kita lakukan atau aksi yang kita lakukan yang pertama adalah type employee name, yaitu mengetik employee name yang ada di directory data tadi, yaitu Rebecca, kemudian employee name-nya, kemudian employee name itu tadi adalah di directory page itu kita klik Rebecca Harmony. Nah, setelah itu kita klik search. Nah, seharusnya adalah kita mendapatkan hasil setelah mengeklik search ini, yaitu di bagian kontainernya terdapat teks yang berisi directory data tadi, yang berisi employee name yang kita cari. Nah, untuk filter employee by job title, yang aksi yang kita lakukan yang pertama adalah memilih job title. Nah, di directory page tadi sudah dimasukkan ya datanya, yaitu QA Engineer, dan untuk locationnya itu Texas R&D. Sama seperti search employee by name, hasil akhirnya juga seharusnya di bagian kontainer harus ada eksis bagian content text QA Engineer atau job title QA Engineer, yaitu data employee name yang bekerja sebagai QA. Lalu untuk location juga sama. Untuk reset password ini adalah yang pertama kita lakukan untuk mengetahui hasil bahwa reset password ini berfungsi dengan baik. Kita mengetik employee name terlebih dahulu, lalu kemudian mengklik job title-nya juga, location, atau salah satunya pun bisa. Lalu kemudian kita klik search terlebih dahulu. Setelah muncul data yang kita cari, misalnya type employee name atau job title atau location, baru kita klik reset. Karena setelah klik reset seharusnya tampilannya adalah semua employee name itu muncul tanpa filter dari salah satu ketiga ini. Baik, kita lakukan testing bersama-sama terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya lakukan membuka Cypress-nya. Mohon maaf. Nah, di sini kita membuka Cypress-nya, yaitu npx Cypress Open. Untuk testing kali ini saya menggunakan browser, saya menggunakan Chrome. Start end-to-end testing in Chrome. Nah, di sini muncul testing yang akan kita lakukan, ada directory dashboard, untuk loginnya ada forgot password, login, dan logout. Kita pilih salah satunya, misalkan login terlebih dahulu. Nah, di sini dari sistemnya akan melakukan login sendiri, yaitu automation testing namanya. Memasukkan username dan password secara otomatis. Oke, sudah selesai. Di sini 7-nya berhasil. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa task case kita itu aksinya itu sesuai yang kita jalankan? Kita bisa membuka misal TC login 02 invalid username. Nah, di sini itu kan ada before edge-nya itu kan visit orange, orange HRM di bagian login. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah menginput username.
Nah, ini kan invalid username ya, berarti kita menginput username yang salah. Di sini contohnya admin. Harusnya kan admin. Nah, ini sudah otomatis tertulis admin, kemudian adminnya, username-nya itu benar, admin 123. Klik button tab submit, diklik. Nah, maka akan muncul message error tadi yaitu invalid credential. Lalu untuk invalid username, password, dan username password ini sama ya tadi ya. Hasil akhirnya itu ada notif error message yaitu invalid credential. Lalu untuk empty, contohnya kita di bagian M3 credential yaitu username dan passwordnya kita tidak mengisi. Maka di sini aksinya tidak ada pengisian. Langsung saja ke errornya. Nah, di sini ada error message yaitu ada text required. Apakah terlihat? Nah, di sini ada text required. Selanjutnya kita jalankan yang bagian forgot password. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Yang pertama dilakukan adalah klik forgot your password. Di sini kelihatan forgot your password. Kemudian diklik. Kemudian kita ke halaman forgot password. Nah, ini halaman forgot passwordnya atau reset password. Di sini kita mengisi username yaitu input placeholder username. Di sini kita masukkan admin tab submit. Kita klik reset passwordnya. Kemudian hasil akhirnya adalah di kita berada di reset password link send success. Berarti untuk aksinya sudah benar dan hasilnya juga sesuai PES. Untuk yang klik cancel on reset page, langsung saja hasil akhirnya kembali ke halaman. Di sini kita klik cancel OK. Selanjutnya kita ke bagian directory dashboard. Nah, di bagian directory dashboard ini ada 4 test case yang tadi saya jelaskan. Untuk hasilnya di sini PES semua, berhasil semua. Mari kita cek aksi yang kita lakukan, contohnya di search employee by name. Di sini kita melakukan login terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke directory. Kita kan sebelumnya tadi di dashboard, ini tadi dashboard. Hmm, Nah, ini dashboard. Lalu kemudian kita klik contents directory, kita klik, kita menuju ke direktorinya, ke halaman directory. Nah, di sini kita mengetik Rebecca. Nah, di sini kita mengeklik Rebecca, kemudian kita menunggu nih searching, menunggu sampai 10.000 detik tadi yang saya ketik, timeout 10.000. Nah, lalu kemudian kita melihat hasilnya ada Rebecca Harmony, kemudian kita klik yang Rebecca Harmony ini, kemudian klik content search. Nah, di sini content search karena kita sudah mengklik employee name-nya, nah kemudian diklik, dan hasilnya adalah menampilkan employee yang bernama Rebecca Harmony di kontainer. Nah, sama seperti filter employee job title dan location saya jelaskan salah satunya saja, misalnya location. Nah, di location ini kita login terlebih dahulu. Di sini ada before age ya. Before age itu sebelum kita melakukan aksi, kita login di sini. Yang masukkan username, password. Setelah itu test body-nya adalah yang kita lakukan. Test case-nya yaitu kita memilih drop-down-nya X1. X1 itu di location, kalau X0 itu di job title. Lalu kita klik, kemudian kita pilih. Nah, kan setelah ini kita klik muncul nih pilihannya. Nah, kita pilih Texas R&D, kemudian Texas R&D, kemudian kita klik search, kita klik search, dan hasilnya adalah memunculkan employee yang berlocation di Texas R&D. Ada 2 employee di sini. Ada Husimandi dan Rebecca Harmony. Untuk yang terakhir adalah Reset Directory Dashboard.
Sama ya, before age-nya yang tadi saya jelaskan, melakukan login, lalu kita langsung saja ke tes body-nya. Di sini kita menginput Rebecca Harmony sama yang tadi saya jelaskan untuk employee name sama persis. Kemudian hasil akhirnya di sini, klik reset, klik button reset. Nah, ini button resetnya sudah diklik. Nah, hasil akhirnya adalah menampilkan semua kontainer. Ini masih loading, biarkan saja. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik salah kata dan banyak kurangnya. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Sunbercode atas kesempatan dan bimbingannya mengajari saya mengenai quality assurance sehingga saya mengerti dan bisa melakukan automation testing dengan Cypress ini. Di Cybercode ini saya juga tidak hanya belajar mengenai automation testing menggunakan Cypress, tapi saya juga belajar mengenai dasar-dasar quality assurance, kemudian belajar membuat test plan, belajar membuat test case, bug reporting, kemudian melakukan API testing manual dan API testing automation serta membuat dashboard dari API testing keduanya tersebut. Nah, terakhir di sini saya adalah melakukan automation testing menggunakan Cypress. Automation testing yang diajarkan pun tidak hanya automation testing melakukan testing website, tapi juga melakukan testing API di Cypress. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada banyak salah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.